sebagai pekerja profesional. Artinya bisa mendatangkan istri, bisa mendatangkan asisten rumah tangga dan seterusnya. Istrinya selalu minta, ayo datangkan asisten rumah tangga. Tidak mengapa dari negara kita, dan bukan dari Indonesia. Lalu sang suami mengatakan, jangan nanti kamu cemburu, jangan nanti kamu cemburu. Akhirnya datangkan juga, karena sang istri yang minta. Dan kejadian, istrinya cemburu. Cemburu dengan asisten rumah tangga tersebut. Akhirnya kecemburuan memuncak, suaminya pergi ke kantor, maka sang asisten rumah tangga dibunuh. Kemudian istrinya menangis terseduh-seduh. Suaminya datang, mereka berdua bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Itu mayat dimutilasi, dipotong sedikit-sedikit. Lalu keramiknya dibuka, kemudian dikubur di situ. Selesai urusan, tidak ada yang tahu. 2 tahun berlalu, mereka pindah apartemen. Ketika pindah apartemen, yang memiliki apartemen membersihkan apa yang sudah dipakai. Tercium bau, akhirnya dibongkar, akhirnya ketahuan. Akhirnya 2 ini beserta anak-anaknya yang masih kecil dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi? 2 orang ini masuk Islam, penghafal Quran. Dan saya ketemu langsung orangnya, karena saya dakwahnya di penjara waktu itu. 4 anaknya jadi penghafal Quran. Hikmah Allah kita nggak tahu. Tapi jangan juga ente ingin jadi orang soleh, masuk penjara dulu bunuh orang. Maksudnya hikmah Allah kita nggak tahu para ikhwan. Apa yang dipilih oleh Allah itulah yang terbaik. Kita tidak tahu. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yaitu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan atau hikmah dari pengakhiran pengabulan doa, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba tersebut terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, lihat beliau mengatakan begini, dan ini fikihnya para sahabat. Beliau mengatakan, ma yahumuni hammal ijabah, walakin yahumuni hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fal ijabatu ma'ah. Aku tidak pernah memikirkan doaku dikabulkan atau tidak, tapi yang aku pikirkan adalah aku sering berdoa enggak? Karena kalau aku berdoa, maka pasti Allah mengabulkannya, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu fikih para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu hikmah luar biasa. Taib. Itu dilihat dari sisi akidah, dilihat dari sisi ibadah, ya, berdoa. Sekarang kita lihat dari sisi muamalah. Mintalah pertolongan selalu kepada Allah dalam seluruh usaha dan pekerjaan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi muamalah kita bisa ambil pelajaran, yaitu hendaknya seseorang mencari seorang teman yang saleh, yang mengajak kepada ingat kehidupan akhirat. Meskipun itu teman dagang, meskipun itu teman syarikat berusaha, ingat selalu bahwa teman yang kita temani adalah teman yang mengajak untuk sukses di akhirat. Teman yang soleh adalah teman yang selalu mengajak untuk sukses di akhirat. Saya sering menceritakan cerita ini, dan mudah-mudahan ini amal saleh bagi kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak beliau. Kawan saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Suatu saat kita umrah, kemudian di depan Ka'bah kita ngobrol. Beliau mengingatkan ke saya, Din, sebelum pulang kita harus punya bekal. Maksudnya sebelum mati kita harus punya ada amal. Antum maunya apa? Antum bikin pesantren, ana nulis buku. Maka absyir, hadir.
Akhirnya terjadilah pesantren Intan Ilmu dan terjadilah beliau nulis kitab. Carilah kawan-kawan yang mengajak untuk kebaikan. Dan itu amal saleh. Itu amal saleh. Yang kita berteman dengannya bukan karena komersil. Saya dapat untung dari dia dunia, dia dapat untung dari saya dunia. Enggak. Berteman benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penjelasan menarik dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah ketika menafsiri surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan surat Ghafir ayat 18. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Yang artinya orang-orang yang zalim tidak memiliki hamim, teman dekat, dan syafi', teman yang memberikan rekomendasi yang ditaati. Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir dengan nasi tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wallahi annahum ya'lamun, demi Allah mereka mengetahui, anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Teman dekat kalau saleh dia bermanfaat di dunia. Teman dekat kalau saleh dia akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Maka cari para ikhwah teman-teman yang mengajakmu untuk ingat selalu bahwa sukses hakiki adalah di akhirat, masuk surga dan jauh dari api neraka. Terakhir saya tutup kajian ini dengan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini terutama para ikhwah yang mungkin terlalu sibuk dengan dunia. Bahkan saya dapat kabar dari beberapa orang, ada ustaz orang sehari 24 jam itu 3 shift kerja. Jam 8 sampai jam 16. Jam 18 sampai jam 10. Jam 12 sampai jam 6. Benar-benar dalam bahasa Arabnya itu al-inhimak fid dunya. Benar-benar pemburu real, dolar dan ringgit dan rupiah. Yang ada dalam benaknya adalah duit, duit, duit. Maka perhatikan baik-baik perkataan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi indah dan menjadi penyemangat kita setelah ini untuk lebih beramal saleh. Beliau mengatakan, "Sayandamul insanu amma qaribin." Manusia akan benar-benar menyesal sebentar lagi. Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika seseorang berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat dengan kematian. Ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Bahwasanya harta yang dia perjuang-juangkan selama ini, dia capekkan badannya selama ini, ternyata ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, tidak dia bawa sama sekali kecuali cuma 2 kain kafannya. Ini ikhwah, cuma 2 kain kafan. Masa karena 2 kain kafan kita bertengkar dengan rahim kita 5 tahun tidak salaman gara-gara harta waris? Masa karena 2 kain kafan kita bunuh-bunuhan? Masa karena 2 kain kapan seseorang kemudian setelah itu menghalalkan segala cara menzalimi orang, bersaksi palsu di pengadilan? Cuma 2 kain kapan ya ikhwah. Cuma 2 kain kafan yang kita bawa, tidak ada yang lain. Maka carilah teman yang saleh yang mengajak untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Wallahi kehidupan ini sementara. Yakini itu baik-baik sementara. Saya sekarang sudah 40-an jalan, tinggal 1/4 lagi selesai.
Jangan pernah berpikir selamanya hidup di dunia. Yang paling utama, selamatkah kita setelah kematian. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.